Selamat datang kembali. Anda minta kita bahas bab 70 dari The Art of Thinking Clearly, karyanya Rolf Dobelli. Ini soal fenomena psikologis yang cukup menarik ya, sleeper effect. Betul, efek tidur. Intinya kan, kenapa sih pesan dari sumber yang awalnya kita nggak percaya, kok lama-lama malah jadi makin meyakinkan gitu? Iya, itu dia pertanyaannya. Nah, di penelusuran kita kali ini, kita coba bongkar ya, gimana sih efek ini bekerja? Terus dampaknya apa buat penilaian Anda? Terutama kalau lagi banyak banget informasi nih, kayak propaganda atau iklan atau ya obrolan politik gitulah. Biar kita semua lebih kritis gitu ya sama info yang diterima tiap hari. Oke, mari kita gali. Sip. Yang bikin menarik sekaligus agak gimana ya, meresahkan mungkin, itu kan cara ingatan kita sendiri bisa nyipu kita gitu loh. Maksudnya? Iya, fenomena ini nunjukin betapa rentannya kita sama informasi yang padahal di awal kita udah sadar, ini nggak bener nih, atau ini sumbernya nggak jelas, udah kita cap nggak valid, tapi kok ya nyangkut juga akhirnya, kayak jebakan halus gitu di pikiran. Oke. Coba kita mulai dari contoh klasiknya deh yang ada di sumber ini. Studi pas Perang Dunia II ya. Iya, betul. Pemerintah AS kan waktu itu bikin film-film propaganda tuh buat naikin semangat tentara. Tapi katanya awalnya nggak gitu ngaruh ya. Kenapa tuh? Ya, karena tentaranya juga pinter kan, mereka tahu, wah ini sih propaganda pemerintah. Jadi pesannya langsung di skip gitu, didiskreditkan. Kredibilitas sumbernya, ya Departemen Propaganda, itu dianggap rendah sama mereka. Oke, masuk akal. Tapi, nah ini dia nih serunya. 9 minggu kemudian, para psikolog studi lagi kan, hasilnya kaget mereka. Kenapa? Ada apa? Tentara yang tadinya nonton film itu, yang awalnya skeptis, malah nunjukin dukungan yang jauh lebih gede ke perang sesuai sama pesan di film itu. Nah, inilah dia sleeper effect. Efeknya baru muncul setelah pesannya kayak tidur dulu sebentar. Jadi kayak pesannya itu nungguin kita lupa sama sumbernya gitu ya, baru dia bekerja. Agak serem juga ya kalau dipikir-pikir. Hahaha, iya bisa dibilang gitu. Penjelasannya ya ada di cara kerja memori kita yang emang nggak sempurna. Ingatan kita soal sumber argumen kayak tadi, ini dari propaganda, atau mungkin ini kata politisi anu yang nggak saya sukai itu, cenderung lebih cepat pudarnya. Lebih cepat dari apanya? Dibanding ingatan kita soal isi argumennya itu sendiri. Misalnya, pesan intinya perang ini penting, atau kandidat Y itu begini-begitu. Nah, pesannya ini lebih awet di kepala. Lebih, ya mungkin lebih bener aja gitu rasanya. Padahal logika awal Anda udah bener buat nolak, tapi jejak logikanya itu yang hilang duluan. Aneh kan? Iya ya. Nah, ini nih yang kayaknya relevan banget buat kita sehari-hari. Efek ini kan nggak cuma di perang aja dong pastinya. Jelas nggak? Contohnya politik deh. Kampanye negatif gitu kan, sering ya, saling serang antar kandidat. Mungkin awalnya kita mikir, ini mah black campaign, taktik kotor, kita nggak percaya. Tapi kok ya, tuduhannya itu bisa tetap nempel gitu di pikiran. Bener banget. Nanti lama-lama lupa siapa yang ngomong atau konteks awalnya gimana. Tapi kesan negatif soal si target serangan itu, masih ada aja gitu. Pernah nggak sih Anda ngerasa gitu pas pemilu misalnya? Persis, itu contoh bagus banget. Dan di iklan juga sama kuatnya loh. Kita kan tahu ya iklan ya tujuannya jualan. Iyalah. Secara logika harusnya kita abaikan aja kan? Iya. Tapi kenapa coba? Iklan tetap efektif. Ya sleeper effect ini main di situ. Mungkin beberapa minggu setelah lihat iklan mobil gitu ya, Anda udah lupa detail iklannya atau bahkan lupa pernah lihat. Tapi asosiasi positifnya atau klaim samar kayak mobil ini bikin sukses atau gaya hidup keren, itu bisa tetap nyangkut. Dan tanpa sadar, bisa aja itu ngaruh pas Anda mau ambil keputusan. Waduh, jadi susah juga ya ngelawannya. Terus gimana dong caranya biar kita nggak gampang kena efek ini? Di sumber ini ada saran-sarannya kan ya? Ada beberapa strategi pertahanan diri lah istilahnya. Pertama, ini mungkin kedengarannya agak negatif ya, tapi gini, jangan gampang nerima saran yang nggak diminta. Sekalipun kelihatannya tulus atau baik gitu. Kenapa gitu? Ya, karena itu bisa jadi celah buat manipulasi halus. Mungkin nggak sekarang, tapi pesannya bisa tertidur dan nanti ngaruh. Jadi coba pikirin dulu motif di baliknya apa. Oke. Semacam pasang filter awal ya. Terus apa lagi?
Kedua, sebisa mungkin hindari sumber info yang udah jelas banget terkontaminasi. Maksudnya yang banyak iklan terselubungnya atau yang kelihatan banget agenda politik atau bisnisnya kuat. Cari sumber yang lebih bersih. Sumber bersih itu kayak gimana contohnya? Ya, sumber yang fokusnya emang ngasih informasi, bukan jualan atau propaganda. Sumber ini malah nyebut buku, katanya relatif masih aman gitu dari bombardir iklan. Ya intinya pilih-pilih sumber lah. Oke, diet informasi yang lebih sehat gitu ya. Ada lagi yang ketiga? Ada. Dan ini yang mungkin paling butuh usaha dari kita. Secara sadar, selalu coba ingat sumber dari tiap argumen penting. Jadi, pas dapat info, biasain nanya ke diri sendiri, siapa nih yang ngomong, agendanya apa ya kira-kira? Cui Bono itu ya, siapa yang untung? Nah, itu dia Cui Bono. Siapa yang diuntungkan kalau saya percaya ini? Kenapa ini penting? Biar kredibilitas sumbernya itu terus nempel sama pesannya di ingatan kita. Jadi pesannya nggak lepas dan berdiri sendiri nanti. Jadi kuncinya emang kesadaran ya. Sleeper effect ini nunjukin betapa licinnya cara kerja ingatan kita. Info yang udah kita tolak aja bisa nyelinap lagi lewat pintu belakang gitu. Paham mekanisme ini penting banget sih, biar kita lebih waspada nyaring informasi. Betul. Apalagi sekarang banjir informasi banget kan? Banget. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pemikiran buat Anda renungkan di rumah. Apa tuh? Kan tadi kita bahas ya, ingatan soal sumber itu lebih cepat pudar daripada isi pesannya. Pernah kepikiran nggak jangan-jangan beberapa keyakinan kuat yang Anda pegang sekarang, yang rasanya bener banget buat Anda, itu sebenarnya datang dari sumber yang dulu banget Anda anggap nggak kredibel atau Anda ragukan? Bisa jadi kan? Sebuah pertanyaan yang ya menarik lah buat direnungkan lebih dalam.